Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ini adalah 10 hikmah yang bisa dipetik dari anjing. Hikmatul kalbi asyaratun. Hikmahnya anjing itu ada 10. Dalam anjing ya, tentang ciptaan yang namanya anjing itu ada 10 perkara yang terpuji, ada 10 sifat yang terpuji yang pantas dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi seorang mukmin sangat baik bersifat seperti sifat-sifat yang terpuji dari sifat-sifat anjing. Yang pertama adalah la yazalu ja'ian wa hadha sifatus sholihin. Dia selalu lapar. Dan ini termasuk sifatnya orang-orang yang soleh. Jadi lapar itu biasa. Walaupun makan tidak terlalu banyak. Ya, makan jika lapar, berhenti sebelum kenyang. Seperti itu. Yang kedua adalah dia tidak tidur di waktu malam itu kecuali hanya sedikit saja. Dan sifat anjing yang seperti ini adalah termasuk atau tergolong sifatnya orang yang al-mujtahidin, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang giat, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang ketiga adalah seandainya anjing itu dihalau 1000 kali dalam sehari, dia tidak berani meninggalkan pintu tuannya atau rumah tuannya. Wa hadza min alamatis shadiqin, dan ini termasuk dari tanda-tanda orang yang as-shadiqin. As-shadiqin itu adalah orang-orang yang membenarkan dengan adanya pahala, membenarkan dengan iman, ya, membenarkan dengan segala sesuatu yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Kanjeng Nabi dan apa-apa yang dicontohkan dari Kanjeng Nabi. Itulah as-shadiqin. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, idza mata lam yakhlub miratan wa hadhihi min alamati zahidin. Kan anjing itu setelah dia mati maka tidak meninggalkan apapun saja. Ini termasuk tanda-tanda orang yang zuhud atau orang yang sangat sederhana dalam mencari dunia, dalam tempat, makanan, pakaian, mengumpulkan dunia. Ini sangat sederhana. Beda dengan orang kaya, kalau meninggal dunia maka ahli warisnya nanti yang jadi kaya. Selanjutnya adalah yang kelima, ayyakuna minal ardi bi adna mawdi'in wa hadhihi min alamatir raqi. Dia selalu menempati di tempat yang rendah. Mana tempat yang paling rendah dia tempati. Dan ini termasuk akhlaknya orang yang ar-radin. Ar-radin itu orang yang rela dengan posisi kita sudah ditakdirkan begini, ya. Sudah ditakdirkan orang rendah, orang bawahan, orang akar rumput. Dia tidak tinggi hati. Dia nerima apa adanya. Nerima apa onoe. Yang keenam adalah ayundura ila kulli man yara hatta yatraha lahu luqmatan wa hadhihi min akhlaqil masakin. Dia selalu memperhatikan kepada setiap orang yang memberi, yang menyuapi dia atau memberi dia walaupun hanya satu luqmatan, ya, satu suapan. Selalu diingatnya walaupun hanya memberi sedikit. Dan ini min akhlaqil masakin, termasuk akhlaknya orang miskin. Jadi orang miskin itu kalau ada orang kaya ngasih itu selalu diingat. Kemudian yang ketujuh adalah as-sabi'atu annahu law taradah wa khusyiya
alaihi turab fala yaghdab wa la yahqiduh wa hadhihi min akhlaqil asyikin. Yang ketujuh adalah seandainya dia dihalau atau ditimbuni abu, ditimbuni debu, dia tidak marah. Ya. Dan termasuk ini adalah termasuk dari akhlaknya al-asyikin, orang-orang yang rindu terhadap Allah, orang-orang yang rindu terhadap surga. Yang ke-9, yang ke-8, idza quliba ala maudhihi yatrukuhu wa yadhhabu ila ghairihi wa hadhihi min af'alil hamidin. Apabila dikalahkan di suatu tempat oleh teman-temannya, anjing itu dikalahkan, misalnya bertengkar ya, dengan teman-temannya, dia meninggalkan saja, ditinggalkan kemudian dia pergi ke tempat lain. Dan ini termasuk min af'alil hamidin, orang termasuk dari pekerjaan-pekerjaan atau amal-amalnya orang yang hamid. Al-hamid itu selalu memuji Allah. Orang-orang yang selalu terpuji, memuji Allah dan selalu terpuji. Atas yang itu adapun yang ke-9, idza ujiya lahu ay u'tiya lahu luqmatan akalaha wa bata 'alaiha wa hadhihi min alamatil qani'in. Anjing itu apabila dikasih oleh seseorang, walaupun hanya satu suapan saja, ya dimakannya, enggak pernah minta yang banyak. Bahkan dia tidur bersama sesuap nasi itu. Dan ini adalah termasuk min alamatil qani'in, adalah tanda-tanda orang yang qanaah, orang-orang yang nerima apa adanya, enggak banyak menuntut sama Allah, enggak banyak menuntut sama orang, ya diterima apa adanya, apa yang telah diterima. Yang ke-10 adalah annahu idza safara min baladin ila ghairiha lam yatazawwad wa hadhihi min alamatil mutawakkili. Apabila dia mengadakan perjalanan di suatu negeri ke negeri yang lain, dia tidak pernah membawa bekal. Wa hadhihi min alamatil mutawakkilin, dan ini adalah termasuk tanda-tanda orang yang bertawakal. Jadi kita itu bertawakal, ya, orang-orang yang bertawakal itu setelah berusaha, setelah ikhtiar, kemudian pasrah dia sama Allah. Ya, fa idza azamtah fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Apabila engkau bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bertawakallah wahai orang-orang yang bertawakal. Ini diterangkan dalam Kasyifatus Saja halaman 40. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.